Halo, nama saya Dewi Apa Chandra, NPM 2051012. Saya akan menjelaskan tentang materi sosiologi hukum. Materi yang pertama yaitu sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui, sosiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu sosius dan logos. Sosius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial. Menurut Auguste Comte, yaitu salah satu para ahli, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Lahirnya sosiologi dicatat pada tahun 1842. Comte juga menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul Positif Filosofi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Ciri-ciri sosiologi. Ada 4. Yang pertama empiris. Didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Contohnya masyarakat Indonesia yang terkenal ramah, sederhana, kekeluargaan, dan gotong royong. Yang kedua teoritis. Selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Contohnya seorang pelajar atau mahasiswa yang rajin belajar secara tekun karena didorong oleh keinginan menjadi orang yang pandai dan berguna bagi keluarga dan masyarakatnya. Yang ketiga, kumulatif. Dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori lama. Contohnya menurut teori Darwin, manusia di bumi ini berasal dari kera. Kenyataannya teori tersebut sudah tidak berlaku lagi dan mengalami perubahan. Yang keempat, non-etis. Permasalahan yang dipersoalkan bukanlah buruk atau baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Contohnya tugas sosiolog adalah mengungkapkan tentang tindakan sosial sebagai fakta atau hanya mendeskripsikan berbagai fenomena sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan hukum kausalitas. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Cara terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Ada 4 yaitu kontak sosial positif, kontak sosial negatif, kontak sosial primer, dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial positif mengarah pada suatu kerjasama. Contohnya seperti mengadakan rapat untuk menentukan ketua kelas. Kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik. Contohnya seperti pertikaian antara preman dengan preman yang lain di sebuah terminal. Ada kontak sosial primer, yaitu bertemu muka secara langsung. Contohnya seperti kontak guru dan siswa di dalam kelas, berjabat tangan. Lalu ada kontak sosial sekunder, yaitu melalui suatu perantara. Contohnya menitipkan pesan lewat teman. Yang kedua, komunikasi. Yang pertama ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan, sehingga bagaimana komunikator mendeliver sebuah pesan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Apakah komunikan dapat menangkap dan mengerti sebuah pesan atau tidak, dan bagaimana respon yang dihasilkan komunikan sangat ditentukan oleh kemampuan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kedua, komunikan, orang yang menerima pesan. Komunikan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, atau lainnya. Komunikan mempunyai tanggung jawab untuk dapat memahami apa yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Untuk itu, seorang komunikan yang baik harus memperhatikan apa yang disampaikan komunikator dengan baik. Yang ketiga, pesan. Pesan yang ingin disampaikan. Pesan di sini bisa berupa kata-kata, tulisan, gambar, atau lainnya. Pesan mengandung materi yang ditujukan untuk mempengaruhi atau mengubah komunikan. Yang keempat, media komunikasi, yaitu sarana media penyampai pesan. Contohnya seperti handphone, laptop, komputer, dan lain-lain, atau surat. Dan yang terakhir, feedback atau umpan balik dari penerima pesan ke pengirim pesan, yaitu dari komunikan ke komunikator. Feedback dari komunikan akan mengukur apakah komunikasi berjalan dengan baik, apakah komunikan memahami pesan yang disampaikan, dan apakah tujuan komunikasi tercapai atau tidak. Faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, suatu tindakan meniru orang lain, baik dalam sikap maupun tingkah laku. Contohnya seperti gaya bicara, tingkah laku, pola pikir, mode rambut, dan sebagainya. Yang kedua, sugesti. Pemberian pengaruh berupa pandangan, sikap, maupun perilaku, sehingga orang yang mendapat pengaruh tersebut akan mengikuti tanpa berpikir panjang. Contohnya seperti pimpinan partai politik melakukan kampanye di hadapan pendukungnya, agar memilih partai politiknya. Tindakan itu dilakukan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang banyak agar mengikuti partainya. Yang ketiga, identifikasi. Kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Proses identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang. Contohnya, seorang remaja mengidentifikasikan dirinya dengan seorang penyanyi terkenal yang ia kagumi. Lalu ia akan berusaha mengubah penampilan dirinya agar sama dengan penyanyi idolanya. Mulai dari pada rambut, pakaian, gaya bicara, bahkan sampai makanan kesukaan. Pada umumnya, proses identifikasi berlangsung secara kurang disadari oleh seseorang. Namun yang pasti, sang idola yang menjadi sasaran identifikasi benar-benar dikenal, entah langsung atau bertemu atau berbicara, ataupun tidak langsung atau melalui media informasi.
Yang keempat, simpati. Proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Dalam proses simpati, seseorang turut merasakan apa yang dialami orang lain. Contohnya seperti perasaan ikut sedih dan berduka saat mendengar kabar duka dari keluarga maupun dari teman. Dan langsung seseorang akan mengucapkan rasa bela sungkawa. Dan yang terakhir, itu simpati mendalam yang dapat mengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang. Contohnya pada suku Asmat dan Dani di Papua. Ada tradisi potong jari untuk menghormati dan merasakan kepedihan keluarga yang sedang bertabung. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu kelompok sosial. Adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat mengaruhi perilaku para anggotanya. Syarat-syarat kelompok sosial. Menurut Sujono Sukanto ada 5, yaitu yang pertama adanya kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok. Tentu saja tidak bisa dianggap suatu anggota jika bukan merasa bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antar anggota. Tidak mungkin kelompok terbentuk jika tidak ada hubungan timbal balik untuk membuat kelompok tersebut berjalan. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi dan kepentingan bersama. Faktor pengikat di sini seperti tujuan yang sama, golongan darah, sehingga anggota-anggota kelompok tersebut memiliki alasan faktor pengikat erat tertentu. Yang keempat, memiliki struktur dan norma. Memiliki struktur kelompok yang jelas dan dari ketua sampai anggota, dan memiliki pola perilaku yang mirip karena tercermin dari kelompok tersebut. Dan yang kelima, bersistem dan berproses. Kelompok sosial harus bersistem dan ada proses untuk maju. Ciri-ciri kelompok sosial hampir sama seperti syarat-syarat kelompok sosial, yaitu yang pertama ada merupakan kesatuan yang nyata, ada interaksi antar anggota, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi dan kepentingan bersama, memiliki struktur dan norma, bersistem dan berproses. Faktor-faktor pembentukan kelompok sosial. Yang pertama ada persamaan genealogis atau kesatuan berdasarkan keturunan. Kesatuan genealogis adalah kelompok-kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan darah dan keturunan. Pada kelompok sosial ini diawali dari terbentuknya keluarga bakti atau nuclear family atau keluarga inti, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Yang kedua, persamaan teritorial atau kesatuan berdasarkan wilayah. Suatu komunitas terdiri atas sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah. Individu-individu dalam masyarakat tersebut selalu melakukan jalinan kerjasama dalam bentuk yang tetap ataupun tidak tetap. Jalinan yang tetap ini terjadi karena wilayahnya saling berdekatan sehingga terikat oleh kesamaan wilayah tempat tinggal. Yang ketiga, kesatuan kepercayaan atau religius. Pada dasarnya, kesatuan religius adalah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan agama atau kepercayaan tertentu. Melalui kesamaan agama atau kepercayaan inilah biasanya muncul ikatan yang sangat kuat dan rasa sentimen kelompok yang mendalam. Akibatnya, terbangun komunikasi dan kerjasama yang erat antara anggota dan memiliki jaringan antar negara di seluruh penjuru dunia. Tentang persamaan kepentingan atau asosiasi. Asosiasi atau istilah lain dari kesatuan kepentingan adalah kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar persamaan kepentingan. Dalam kehidupan masyarakat modern, masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memadukan kepentingan bersama orang-orang seprofesi. Oleh sebab itu, terbentuklah ikatan atau asosiasi atas dasar kepentingan yang sama. Dengan organisasi yang tetap, perwujudan nyata asosiasi dalam kehidupan masyarakat dapat berbentuk negara, perkumpulan, atas dasar ekonomi, dan persatuan buruh. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Tak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan penduduknya. Sifat dan hakikat serta fungsi kebudayaan. Sifat dan hakikat kebudayaan. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kebudayaan telah ada lebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, yang dilarang, dan tindakan yang diizinkan. Fungsi kebudayaan. Dengan adanya kebudayaan, dapat membantu kehidupan manusia dengan menggunakan teknologi yang semakin berkembang dari zaman ke zaman. Kebudayaan dapat menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku dalam suatu masyarakat atau kelompok. Kebudayaan juga berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kebudayaan juga sebagai pegangan hidup masyarakat agar manusia selalu mematuhi aturan sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Unsur-unsur kebudayaan. Ada 7, yaitu yang pertama, sistem religi atau sistem kepercayaan. Sistem ini merupakan sistem yang sangat penting bagi manusia, karena terkadang manusia mempunyai masalah kehidupan yang sangat begitu sulit untuk dihadapi. Untuk proses penyelesaiannya, salah satu cara ialah mempergunakan kepercayaan yang diyakininya. Contohnya, agama Islam melaksanakan ibadahnya di masjid, agama Hindu melaksanakan ibadahnya di pura, agama Kristen dan Katolik melaksanakan ibadahnya di gereja, dan agama Buddha melaksanakan ibadahnya di wihara. Kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan memiliki fungsi sebagai bentuk pemenuhan rasa ingin tahu manusia terhadap ilmu pengetahuan.
Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup melalui sistem pengetahuan yang dikaji dan dipelajari dari berbagai contoh lembaga pendidikan. Contohnya, seperti keberadaan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah, sampai institusi perguruan tinggi menunjang segala kemampuan berpikir dan bernalar. Yang ketiga, sistem teknik dan teknologi atau kemajuan teknologi mutakhir. Teknologi yang digambarkan sebagai sistem kebudayaan ialah bagaimana teknologi berevolusi dimulai di teknologi tradisional sampai teknologi modern yang berkembang beriringan dengan perkembangan budaya sepanjang zaman. Contohnya, rumah sebagai tempat berlindung manusia terus mengalami evolusi dari zaman ke zaman karena sistem teknologi yang semakin maju, mulai dari evolusi bahan-bahan pembentuk rumah sampai pada tenaga kerjanya yang dilakukan oleh teknologi mutakhir masa kini. Yang keempat, sistem masyarakatan atau sistem sosial atau kekerabatan. Dalam kehidupan masyarakat, sistem dalam arti sosial budaya dan kekerabatan hidup berbagai bentuk aturan yang mau tidak mau harus diikuti karena memegang teguh nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam hal ini juga mampu memberikan dan menciptakan kedamaian. Contohnya sistem patriarki yang masih terus berkembang dan langgeng di tataran paling inti yaitu fungsi keluarga. Yang kelima, sistem ekonomi. Mata sistem ekonomi Indonesia dan dunia dalam kebudayaan diartikan sebagai perkembangan secara bertahap bagaimana cara bertahan hidup manusia terus berevolusi dari yang paling tradisional hingga pada tahap yang paling modern saat ini. Contohnya manusia berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam di ladang, memanfaatkan setiap kesempatan kerja untuk menjaga keteraturan ekonomi nasional dengan berwirausaha, bersaing dengan sehat sampai berpartisipasi dengan lingkup sistem ekonomi dunia dengan lembaga-lembaga terkait. Yang keenam, sistem politik atau pengaruh kekuasaan. Sistem dalam pengertian lembaga politik menjadi suatu sistem budaya yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Pada era Yunani, sistem politik telah menjadi suatu budaya yang memiliki pengaruh besar bagi setiap sisi kehidupan. Contohnya, artian budaya politik ada di saat manusia pertama kali dilahirkan. Politik sudah terjadi lewat tangisan pertama seorang bayi. Terjadi politik di sana, terjadi pengaruh, terjadi sistem kuasa. Dan yang ketujuh, sistem bahasa. Bahasa adalah suatu unsur kebudayaan yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa adalah sistem perlambangan manusia yang dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Contohnya, masyarakat memiliki ras yang sama belum tentu mempunyai bahasa yang sama. Misalkan ya, orang Thailand dan orang Sunda. Mereka memiliki kesamaan ras yaitu ras polio-mongoloid. Akan tetapi memiliki bahasa yang berbeda. Dan materi yang terakhir yaitu stratifikasi sosial adalah penggolongan anggota-anggota masyarakat dalam tingkatan-tingkatan berdasarkan status yang dimiliki dan dimensi tertentu dalam sosiologi. Wujudnya adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan tingkatan dalam stratifikasi sosial. Apabila seseorang mempunyai kekayaan paling banyak, maka akan ditempatkan dalam tingkat atau lapisan teratas pada stratifikasi sosial. Dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, kekuasaan atau wewenang. Seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar akan menempati tingkat atau lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Dan begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, kehormatan. Seseorang yang dihormati oleh orang lain akan menempati tingkat atau lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Kehormatan ini bisa terlepas dari kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Pengklasifikasian berdasarkan ilmu pengetahuan dipakai oleh orang-orang yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati tingkat atau lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Dan begitu juga sebaliknya. Dan terakhir, keturunan. Stratifikasi seperti ini biasanya ditandai oleh individu yang memiliki gelar. Sifat-sifat stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification. Stratifikasi ini adalah stratifikasi di mana anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Walaupun ada mobilitas, tetapi sangat terbatas pada mobilitas horizontal saja. Contohnya sistem kasta. Lalu ada sertifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Stratifikasi ini bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial baik vertikal maupun horizontal. Contohnya seorang miskin karena usahanya bisa menjadi kaya. Lalu sertifikasi sosial campuran. Sertifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara sertifikasi tertutup dan terbuka. Misalnya orang Bali yang berkasta Brahmana mempunyai kedudukan terhormat di Bali. Namun apabila ia pindah ke Jakarta menjadi buruh, ia memperoleh kedudukan rendah. Maka ia harus menyelesaikan diri dengan aturan kelompok masyarakat di Jakarta. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Ada tiga yaitu berdasarkan kriteria yang pertama berdasarkan kriteria ekonomi. Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi tiga golongan dan menjadikannya sebuah bentuk piramida. Di mana golongan pertama adalah golongan sangat kaya, dan golongan miskin. Kedua berdasarkan kriteria sosial atau status sosial.
Menurut Rawlinson, status diartikan sebagai a collection of rights and duties, atau suatu kumpulan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, berdasarkan kriteria politik. Pelapisan politik yang dilihat dari segi wewenang dan kekuasaan seseorang. Jadi wewenang adalah hak untuk mempengaruhi karena didukung oleh adanya norma atau peraturan yang menentukan peraturan dalam masyarakat. Sekian dari presentasi saya tentang 5 materi sosiologi hukum. Apabila terdapat kesalahan dan salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.